Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. SEO Insight. Bisnis perkebunan merupakan salah satu bisnis yang masih bisa survive di tengah kondisi ekonomi yang kurang kondusif saat ini. Seperti halnya PT PN 5 sebagai entitas anak perusahaan PT PN Group dengan core bisnis pengelolaan kelapa sawit dan karet. Meskipun demikian, dalam pengelolaan bisnis perkebunan tetap saja memiliki berbagai tantangan, baik yang datangnya di dalam lingkungan bisnis internal maupun lingkungan bisnis eksternal. Tantangan-tantangan lingkungan bisnis internal dapat diidentifikasikan. Satu, adanya ambang batas maksimal potensi produksi, bahwa produktivitas kelapa sawit dan karet pada dasarnya akan berada pada pencapaian maksimal meskipun saat ini masih menunjukkan pada tren pertumbuhan. Yang kedua, tantangan kondisi pabrik. Kondisi pabrik yang ada saat ini merupakan pabrik yang berumur di atas 30 tahun, sehingga dibutuhkan maintenance pabrik yang intensif untuk kelancaran dan kesinambungan dalam proses pengolahan. Yang ketiga, adanya tantangan SDM. Biaya tenaga kerja cenderung meningkat setiap tahun. Adanya keberagaman tenaga dalam usia, tingkat pendidikan, potensi, dan komposisi tenaga, serta ketergantungan akan tenaga kerja yang mengandalkan kemampuan fisik, sedangkan ketersediaannya sangat minim. Tantangan-tantangan lingkungan bisnis eksternal meliputi satu, tantangan akan ketergantungan bahan baku dari pihak eksternal. Yang kedua, tantangan tingkat inflasi. Adanya kecenderungan inflasi meningkat setiap tahun akan berdampak pada peningkatan biaya operasional. Yang ketiga, tantangan isu negatif terhadap produk-produk berbasis kelapa sawit. Selain daripada tantangan-tantangan yang ada, masih ada peluang bisnis perkebunan yang dinilai cukup prospektif, yakni satu, kebutuhan CPU dan produk turunannya merupakan kebutuhan primer yang selalu dikonsumsi oleh masyarakat. Ini sangat berkorelasi positif seiring dengan peningkatan penduduk. Yang kedua, adanya pengembangan CPU ke arah energi terbarukan sebagai pengganti energi minyak bumi, serta pemanfaatan limbah sebagai pupuk organik. Melihat tantangan dan peluang tersebut, perlu dikembangkan dengan mengantisipasi dan memitigasi tantangan melalui visi pengelolaan agroindustri kelapa sawit dan karet bersama mitra strategis yang unggul, kompetitif, dan berkelanjutan, serta ramah lingkungan. Pelaksanaan visi ini diwujudkan dalam misi-misi. Satu, melakukan pengelolaan industri kelapa sawit dan karet dari hulu hingga hilir dengan keunggulan yang kompetitif untuk memberikan nilai tambah bagi stakeholder. Yang kedua, pengembangan teknologi melalui peningkatan inovasi yang berkelanjutan. Yang ketiga, pengelolaan dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia yang mampu memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Keempat, membangun dan menjaga hubungan dengan mitra strategis untuk memperoleh keuntungan secara bersama-sama. Untuk mewujudkan tercapainya visi dan misi tersebut, maka dibutuhkan strategi kepemimpinan melalui pendekatan. Satu, mendorong perusahaan melakukan upaya-upaya kreatif dan inovatif serta terus-menerus. Konsep yang dilakukan membentuk wadah bagi karyawan untuk mengembangkan inovasi industri hilir, inovasi dalam proses bisnis, serta inovasi dalam optimasi pemanfaatan limbah. Yang kedua, melakukan pengembangan digitalisasi dengan mengarahkan, memimpin, serta mengevaluasi proses transformasi digital perusahaan. Konsep digitalisasi fokus pada efisiensi dalam penggunaan sumber daya manusia, mempercepat aktivitas proses bisnis, serta efektivitas dalam melakukan pengawasan. Yang ketiga, melakukan pengelolaan keberagaman sumber daya manusia yang ada sehingga dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan. Konsepnya memberikan kesempatan pengembangan SDM yang terukur bagi semua karyawan. Keempat, membangun dan mengembangkan kemitraan strategis dalam hal kepastian pasokan, regulasi, proses inovasi, serta pengembangan akses teknologi untuk meningkatkan nilai tambah. 5. Mengidentifikasi kebutuhan dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Konsepnya melalui customer service dan penyedia kebutuhan pelanggan. Keenam,
bahwa diperlukan role model dalam melaksanakan dan menyikapi perubahan-perubahan yang ada dalam lingkungan bisnis. Ketujuh, untuk membangun strategi dan sistem yang dapat mengembangkan kapasitas organisasi, dan talenta dalam perusahaan. Kedelapan, kemampuan dalam pengembangan usaha, meningkatkan daya saing dan nilai tambah. Kesembilan, adanya orientasi strategis yang akan dicapai jangka panjang yang diturunkan dalam rencana tahunan dan rencana jangka pendek. Kesepuluh, memiliki kemampuan melakukan eksekusi dalam keputusan yang tepat. Terima kasih.